Tentang menyampaikan kebenaran dan melarang maksiat. Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua, orang yang lebih tua atau posisi kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita harus memang mempelajari tentang keadaan dan sifat orang ya. Kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nas ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang ya, yang berbicara dengan orang lain sesuai dengan keadaan akalnya dia. Kita harus tahu bicara sama anak-anak bagaimana, bicara sama orang yang lebih muda bagaimana, bicara orang yang sebaya bagaimana, bicara dengan orang lebih tua bagaimana. Ya, kita harus memang tahu itu. Misal contoh, kita ambil misalnya laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu kalau mau nasihatin suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya atau ayahnya, dia harus tahu, ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Iya, laki-laki itu punya sifat pemimpin, ibu-ibu sekalian. Saya kasih contoh begini, ibu kalau punya anak laki-laki, ibu bedain sama anak perempuan, caranya. Misal kalau anak laki-laki, tentu ini cuma sekedar untuk contoh saja ya. Kalau ibu mau siapkan makan kepada anak laki-lakinya, dengan ibu sedikit seperti mengganggu kepemimpinannya ya, kayak misalnya piring itu diginiin, silakan makan nak, misal dia sedikit saja merasa dicoreng kepemimpinannya, kayak dihina, walaupun sebenarnya ibu tidak bermaksud ya, maka dia tidak makan nasi itu, dia akan ambil sendok dibuang-buang sama dia. Itu karakter ya. Walaupun maaf ini bahasa saya, suaminya ibu orangnya pendek kah atau punya kekurangan apa ya, tetap punya kepemimpinan. Makanya disuruh keluar rumah izin. Dia memang begitu, sifat laki-laki ada, karakter laki-laki. Dan sifat kepemimpinan tidak suka digurui. Itu begitu. Lalu bagaimana saya nasihatin suami saya, Ustadz, anak laki-laki saya, bagaimana saya nasihatin orang tua saya? Jangan gurui, ibu pakai pertanyaan. Ya. Misal, bagaimana pendapat kamu kalau ada seperti ini? Ya. Ada teman saya begini, kira-kira seperti apa? Padahal sebenarnya kita bermaksud dia, gitu kan? Ada teman saya itu suaminya dia berkeluh kesah sama saya. Mungkin memang ibu pas lagi, jangan direkayasa ya, betul apa adanya. Ada teman saya itu suaminya nggak sholat. Dia tanya saya, gimana caranya saya nasihatin ya supaya dia bisa nasihatin suaminya. Padahal sebenarnya ibu sedang ingin nasihatin suami. Mungkin suami kita masih kurang sholatnya. Jadi dengan cara begitu dia tidak merasa digurui. Ada satu bapak di Jakarta, beliau itu cerita dengan saya diundang ceramah, sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 7 tahun atau 8 tahun saya isi pengajian di kantornya ya. Memang karena sebulan sekali saja, jadi sudah cukup lama. Itu dia cerita sama saya, dia bilang, Ustadz mungkin tidak kenal saya, beliau kebetulan Masya Allah pejabat yang punya jabatan yang tinggi di pemerintahan kita. Dia bilang sama saya, mungkin Ustadz tidak kenal sama saya, tapi sebabnya saya undang Ustadz ini gara-gara istri saya, dia bilang. Istri saya sering hadir pengajian Ustadz dan selalu dengar tiap hari ceramah itu. Nah, salah satu yang dia lakukan istri saya, dia bilang, dia selalu kalau pulang ceramah dari Ustadz, dia cerita sama saya. Awalnya saya jenuh Ustadz, cerita sama saya. Tadi, jadi istrinya sebenarnya mau nasihatin suaminya, tapi dia tidak mau bilang, kamu harus begini, karena sifat laki-lakinya nggak boleh disentuh. Maka dia bilang, tadi saya pengajian, saya belajar ini loh, saya baru tahu ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia kayak bercerita. Suaminya ini pejabat, orang yang punya jabatan, punya harta, punya kelebihan fisik, nggak mau diguruin. Selalu dianggap istrinya, sudahlah saya lebih tahu gitu-gitu. Tapi karena istrinya bercerita saja, dia bilang awalnya saya jenuh, tapi karena dia bicara bukan seperti menggurui saya, cuma cerita. Saya bilang istri saya kesian, saya dengar aja. Dia bilang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai lama-lama karena sudah terbiasa dia cerita. Dan saya juga akhirnya merasa, oh informasi baru ya, oh ada kisah baru ya, gitu loh. Satu waktu dia lupa cerita, saya tanya, kamu belajar apa lagi sama Ustadz Khalid? Maka semenjak itu saya jadi tertarik mulai mau belajar. Ambil pelajaran benang merahnya di sini, bagaimana dia tidak menghardik suaminya. Memang seperti itu kalau hadapi laki-laki. Nah, kalau bapak-bapak terbalik ya, menghadapi perempuan gitu. Menghadapinya juga jangan tegang, tidak usah menyampaikan agama dengan tegang ya. Tapi dengan rangkulan. Bedain kita menyampaikan dakwah
dengan kita menghukum orang atau memvonis. Vonis itu di pengadilan. Ada orang buat salah, bohong terus, nggak mau ngaku. Sudah ada saksi, itu vonis. Hardik dia, hukum. Tapi kalau istri, suami, anak butuh dakwah. Dakwah itu kelembutan. Kata Nabi SAW dalam hadis, basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari. Gitu kan. Ya. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Artinya rangkul. Apa susahnya sih kalau nasihatin istri sambil istri suka dimanjain, sambil dipeluk, sambil diajak ngobrol apa ya. Di surga itu ada dua hal yang menonjol sering disebutkan. Bidadari, pelayan surga, dan perhiasan, emas, baju sutra. Apa kata ulama? Yang bidadari itu fokus untuk memotivasi laki-laki. Yang perhiasan motivasi perempuan. Kalau misal begini, Bapak paham bagaimana kita menghadapi lawan jenis ini ya. Jadi kalau laki-laki dengan tidak menghardiknya, kalau perempuan justru dengan merangkulnya. Dan ini tentu ada metode-metode, tentu waktu tidak mencukupkan untuk menjelaskan secara rinci masalah ini semua ya.